Kita masuki di segmen di sini jadi tahu, masih di program acara Surabaya Talent Show. Berbicara tentang teknologi ya, saat ini perkembangan teknologi begitu luar biasa sehingga mempermudah segala urusan ataupun pekerjaan kita. Nah, di segmen di sini jadi tahu, saat ini saya bersama KST, salah satu unit toko yang ada di Maspion IT, tepatnya di Blok C nomor 1. Ini macam-macam loh ketika datang ke KST ya, mau beli laptop ada ya kan, kemudian komputer tersedia. Tapi kali ini saya akan ajak pemirsa semuanya lebih dekat dengan alat yang mungkin sudah familiar, yaitu proyektor. Oke, seperti apa sih proyektor itu? Kemudian fungsinya bagaimana? Cara perawatannya seperti apa? Kemudian macam-macam resolusinya. Kalau dipakai untuk kerja itu yang bagaimana? Dipakai sekolah itu yang seperti apa? Pakai meeting itu yang seperti apa? Langsung saja sama pakarnya. Halo Mas, apa kabar? Halo, selamat siang. Kabar baik saya. Alhamdulillah. Dengan Mas siapa? Saya Joko dari Mas dari KST Komputer. Asik. Mas Joko atau iya. Oke, Mas Joko dari KST. Oke, sebenarnya banyak banget ya yang dijual di KST. Tapi hari ini kita ingin ajak pemirsa untuk lebih kenal dengan yang namanya proyektor. Mungkin bisa dijelaskan dulu proyektor itu apa dan seperti apa. Silakan. Untuk proyektor sendiri itu sebagai alat untuk menampilkan gambar dari misalkan dari media komputer atau laptop, nanti kita tampilkan di dalam proyeksikan di dalam jumlah apa? Yang lebih besar, displaynya lebih besar gitu. Jadi nanti untuk pengguna yang lebih banyak seperti itu. Biasanya dipakai untuk sekolah atau untuk meeting-meeting di kantor seperti itu sih, Kak. Oke, jadi ditampilkan lebih besar. Nah, di sini biasa juga ada pakai layar gitu ya. Namanya apa itu? Layar proyektor. Tripod atau wall sih. Jadi nanti tergantung ukuran juga, ada yang 70, ada yang 84 inch, tergantung dari ukurannya. Oke, apakah berpengaruh layar dengan ukuran itu dan berpengaruh dengan jenis-jenis proyektor? Mungkin bisa dijelasin nih terlebih dahulu jenis-jenis proyektor dan resolusinya. Oke. Yang pertama sih kalau proyektor mungkin dibedakan dari pertama dari resolusi pertama. Ada yang SPGA, VGA, ada yang XGA, ada yang WXGA, yang pokoknya tingkatan-tingkatan itu mencerminkan dari itu apa kayak kerapatannya gitu loh. Jadi semakin besar resolusinya, jadi semakin gambar yang ditampilkan itu akan semakin jelas. Semakin jelas. Sama yang satu lagi itu jenis ANSI lumennya. Jadi tingkat kecerahannya. Jadi kalau misalkan ruangannya itu agak terang, misalkan ANSI lumennya tinggi, dia pasti bisa ngatasi. Seperti itu. Dan apakah proyektor itu juga berpengaruh dengan kondisi ruangan? Nih, misalkan kalau di sekolahan itu ada kelas, ada aula. Mungkin proyektor jenis apa yang dipilih atau yang harus disiapkan? Kalau dari segi minimal sih, kalau saran saya kalau misalkan ruangan kelas itu minimal SVGA resolusinya. Kalau ANSI lumennya minim di 3.300-an sih. Dan kalau aula mungkin bisa ditingkatkan lebih lagi. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan ajak ya, boleh dipegang Mas Joko, ini bisa dijelasin jenis-jenisnya dan mungkin bisa dipegang langsung saja apa keunggulan dari merek ini, keunggulan merek ini, mungkin harganya juga seperti apa yang ada di KST. Yuk silakan, yuk kita pegang yuk biar lebih dekat lagi. Ini mereknya adalah, bisa dijelaskan Mas Joko. Ini ada BenQ, dari BenQ itu salah satu brand proyektor juga, selain Epson sama mungkin ada yang merek-merek lain. Kalau yang saya pegang ini BenQ seri MS550. Kebetulan ini masih SVGA. Resolusinya di kisaran 3600. Apa? ANSI lumennya, sorry. ANSI lumennya 3600-an. Dan untuk port inputnya sama, jangan lupa ini juga ini penting banget. Jadi kalau misalkan itu menyesuaikan sama output di laptopnya sih. Jadi nanti ada DMI atau enggak atau pakai VGA kayak gitu sih dalam ini. BenQ ini harganya berapa? Di kisaran 4 jutaan sih. 4.600.000 mungkin udah dapat. Asik ya, nanti pakai layar tembok dulu lah ya. Oke, masih ada satu lagi ya, silakan. Merek Epson, ini serinya EBE 500, ini harga di kisaran, kalau sekarang mungkin 5 jutaan kali ya. 5 jutaan dengan resolusinya hampir sama, SPGA. Dan, ini XGA sih setahu saya, XGA dengan resolusinya ANSI lumennya 3600. Dan masing-masing kedua proyektor ini garansinya? Garansinya resmi. Kalau yang Epson ini 2 tahun atau maksimal 10.000 jam ke covernya kayak gitu. Ya, terakhir, kalau udah memiliki proyektor ini, cara menyimpannya dan cara merawatnya nih, Mas Joko, seperti apa? Kalau yang penting sih kita kayak semacam kayak jam kerja gitu. Jadi nanti dimaksimalkan, misalkan estimasi kalau
setiap harinya dipakai berapa jam itu nanti dikasih jeda. Jangan di kayak semacam ya dipanjer 24 jam itu jangan. Terus sama kalau mematikan sesuai prosedur aja, jangan sekalian langsung cabut gitu. Kalau itu sangat berbahaya. Oh, langsung dicabut. Biasanya kan ada yang dicabut langsung kalau buat meeting. Biasanya cabut langsung, biasanya itu baranya sama adaptornya sih dalamnya. Seperti itu. Oke, terakhir ajakan untuk pemirsa Surabaya TV ya datang ke KST, bisa belajar apa aja, program-programnya ada apa selain proyektor yang tadi sudah dijelaskan. Bagi pemirsa Surabaya TV, kami dari KST Komputer memiliki banyak promo sih sebenarnya. Setiap hari pasti ada promo, mulai dari printer, proyektor, entah itu laptop baru pun kita, laptop second juga punya, dan segala jenis perlengkapan sih, mulai jasa juga bisa, jasa servis. Pokoknya lengkap di KST ini ya. Temukan KST di Mas Pion IT, Mas Pion Square Surabaya, tepatnya di Blok C. Ya, nomor 1. Ketemu Mas Joko dan ketemu kakak-kakak cantik di sini. Pokoknya menyenangkan kalau belanja ke Mas Pion IT. Saya Kakak Yoko pamit ya. Kita kembali ke atrium Mas Pion Square bersama Renzo dan Angel. Salam sehat untuk seluruh keluarga Indonesia.